Saya ilmu hukum mampu mengatasi mereka semua. Bukan saya sombong, tapi itu faktanya di persidangan. Selalu argumentasi saya tidak bisa dibantah. Coba kau lihat nanti dalam waktu dekat, azab Allah akan tiba pada mereka. Dalil saya surat Yunus ayat 88. Doa Nabi Musa yang menghendaki Fir'aun dibinasakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali ulasan kali ini ya mengikuti perjalanan sidang Suginur dan Bang Bantri, di mana kali ini Egy Sujana betul-betul membuat pernyataan ya lagi-lagi mencengangkan bagi kita semua. Bagaimana tidak ya, menurutnya jika kemudian si Suginur ini dizalimi ya, maka ya katanya hakim jaksa akan diazab oleh Allah. Dia pun mengangkat dalil ya, katanya ya sebagaimana Nabi Musa ya itu berdoa agar ya Fir'aun itu kemudian dilaknat ya, diazab ya. Dan inilah Egy Sujana ya, dalam posisi tertentu lagi-lagi dia ya membangun logikanya, narasinya, lalu kemudian seolah-olah membenarkan ya dan mencari pembenaran melalui ya ayat Al-Quran, dan dia pun menyerang ya hakim ya jaksa ya akan diazab jika kemudian dia membuat putusan yang menzalimi Suginur, karena menurutnya harusnya Suginur ini kemudian bebas ya, harus dibebaskan ya dari jeratan hukum. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana pernyataan daripada Egy Sujana ini. Mari kita simak sama-sama. Nah, inilah saya kira kezoliman yang luar biasa di bulan puasa. Kalau Gus Nur doanya baik-baik aja, saya doanya diazab nih. Kalau hakim sampai memutuskan diazab oleh Allah, jaksanya juga begitu. Coba kau lihat nanti dalam waktu dekat, azab Allah akan tiba pada mereka. Dalil saya surat Yunus ayat 88. Doa Nabi Musa yang menghendaki Fir'aun dibinasakan oleh Allah. Nah, sekarang saya doa itu saya pakai dasar saya surat Yunus ayat 88. Semoga hakim jaksa yang zolim ini dibinasakan oleh Allah. Amin. Kan saya terangkan tadi, hukum itu satu fakta, dua data, tiga logika. Kalau fakta sudah membuktikan tidak ada ijazah asli, datanya juga tidak menunjukkan adanya ijazah asli, logika kita mengatakan apa? Ya palsu dia. Kan kalau dia punya yang asli, dia tinggal bawa saja dong, bawa saja dia, atau suruh jaksa. Karena jaksa kan anak buah Jokowi, presiden ya. Jaksa agung perintah ini, jaksa ini saya punya ijazah, tunjukkan tuh di pengadilan. Mati kita, kalah Bambang Tri, tembak palanya. Karena ini janji kalau Jokowi punya ijazah asli, tembak palanya. Mestinya itu hukum. Saya menanggapi tentang tuntutan 10 tahun ya. Sama kan dengan Bambang Tri ini, nanggapnya bagaimana? Ini kan tuntutan sama nih. Berarti kan didudukan dengan perkara yang sama juga. Ya, itulah kebodohan dan kedunguannya gitu loh. Kenapa? Kan tadi Gus Nur sudah bilang kan perkaranya beda. Gus Nur statusnya host, Bambang Tri narasumber. Itu kan sudah peristiwa hukumnya beda, akibat hukumnya juga mestinya beda. Ini sidangnya dijadiin satu. Coba. Kemudian tumpang tindih, Bambang Tri tidak punya saksi satupun. Gus Nur mampu menampilkan saksi, ada saksi ahli, 3 saksi ahli. Saksi ahli pidana ya, saksi ahli filsafat dan saksi ahli bahasa ya, bahasa. Profesor. Nah itu jadi dari kesaksian ahli yang ditampilkan untuk Gus Nur harusnya bebas demi hukum. Seperti yang saya juga. Beda dengan Bambang Tri, makanya dia harus dipisah. Nah kesalahan itu menumpang tindihkan itu urusan Bambang Tri dengan Gus Nur. Nah, maksudnya pisahkan ini, jangan menyamaratakan. Ya, jadi menyamakan yang beda, membedakan yang sama, itulah berpikir. Tapi kalau membedakan yang sama, menyamakan yang beda, ya, yang beda udah jelas beda disamakan tuh bodoh, blow on gitu loh. Nah inilah sidang keblow-onan yang luar biasa. Ya, sepertinya Egy Sujana ini ya betul-betul kewalahan ya untuk bagaimana cara supaya Suginur ini kemudian bisa bebas. Hingga kemudian dia membangun narasinya bahwa jika kemudian putusan hakim nanti, vonis hakim ini menzalimi Suginur ya, maka ya azab Allah katanya ini ya itu bakal menimpa. Sebagaimana ceritanya, katanya Nabi Musa ini dengan Fir'aun ya, dan dia katanya berdasar di situ. Nah inilah Egy Sujana ya, hampir selalu ya ngutip-ngutip ya, padahal konteksnya kemudian berbeda.
Dan Egy kemudian bernarasi begitu panjang ya, bahwa menurutnya apa yang dituntut kepada Suginur ini tidak terbukti ya. Karena katanya hukum itu kan harus berdasar pada fakta, data, ya, logika. Dan menurutnya bahwa sampai hari ini Pak Jokowi kan tidak pernah memperlihatkan ijazah asli itu. Padahal dia bisa saja menyuruh anggotanya. Jaksa Agung kan menurutnya katanya anggotanya, atau bisa menyuruh yang lain untuk kemudian membawa ijazah asli itu jika ada. Supaya katanya apa ya, supaya Bang Bantri ini ya bisa ditembak kepalanya, karena begitu pengakuannya Bang Bantri. Jika Pak Jokowi punya ijazah asli, ya tembak kepala saya. Di sisi lain juga Egy kemudian mengulas bahwa selama dalam persidangan ada hal yang kemudian janggal menurutnya, karena tuntutannya Bang Bantri dengan Suginur ini disamakan. Ya seharusnya katanya tidak, karena Sugi ini kan hanya host, hanya host. Narasumber itu Bang Bantri, itu narasumber ya. Dia hanya memanggil orang. Di satu sisi dalam hal menghadirkan saksi, yang menghadirkan juga itu rata-rata Suginur. Saksi ahli itu ada berapa? Ada 3 ya, ahli pidana, ahli filsafat, dan ahli bahasa. Itu katanya semuanya itu dihadirkan oleh Suginur. Bang Bantri tidak menghadirkan sama sekali. Harusnya memang katanya sidang tuntutannya itu kemudian dipisah ya. Tuntutannya itu dipisah. Nah ini yang kemudian membuat Egy memang betul-betul ya sepertinya geram ya dengan apa tuntutan jaksa dan juga situasi dalam persidangan, karena berharap sekali bahwa Suginur ini bisa bebas. Tetapi harus diingat bahwa hakim itu kemudian mandiri dalam memutus perkara sesuai dengan bukti-bukti yang ada, sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Dia bebas dan mandiri tanpa intervensi manapun untuk memutus. Bahwa Gus Nur jelas dia didakwa sejak awal oleh jaksa ya, karena diduga melanggar pidana ya, apa berita bohong lah, penistaan agama lah, undang-undang IT lah, dan dalam tuntutannya juga begitu ya. Artinya kita akan tunggu nanti seperti apa vonis hakim, dan apapun yang menjadi vonis hakim tentu harus diterima sebagai sebuah konsekuensi logis, karena dialah institusi penegak hukum. Jangan membangun narasi ya bahwa asap Allah inilah dan sebagainya ya. Kenapa? Karena ya Sugi ini diduga melakukan tindak pidana ya, dan tuntutan jaksa dengan sangat jelas di situ. Dan saya kira kita juga semua tahu ya bahwa terkait dengan ijazah palsu ini memang menimbulkan pro kontra di luar sana, dan kita, logika publik kita, logika umum kita meyakini bahwa Pak Jokowi punya ijazah asli karena dia sudah melewati banyak fase-fase ketika mengikut kontestasi. Di sisi lain, lembaga yang berwenang terkait juga sudah memberikan berbagai penjelasan. Kurang apa lagi? Kenapa kok harus sibuk terus mempersoalkan? Tetapi kita akan tunggu seperti apa vonis hakim nantinya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.